komunitas, sehingga tidak ada yang ribut, ini sendoknya kurang 1, kemarin ada 10, kok sekarang 9. Itu contohnya. Begitu juga kalau mau menggunakan barang-barang semua, tapi boleh ini kita bersama. Jadi saya heran kalau ada yang mengatakan nggak ada yang berani menyentuh satu pulau. Nggak berani menyentuh. Ya. Tolong jadi sebagai komunitas kita tidak usah takut, ini semua itu album-album boleh dibuka tapi dikembalikan lagi secara benar karena itu album komunitas. Ya. Gak ada yang mengatakan ini punya saya. Pohon mangga yang menanam boleh itu, tetapi yang itu semuanya adalah punya komunitas pada akhirnya. Tanahnya kan tanah kongregasi. Kongregasi akhirnya itu yang saya ingin katakan. Lalu kebebasan dan sikap saling mendukung ini tidak muncul secara otomatis, ya, tidak muncul secara otomatis karena ada yang mendukung, ada yang tidak. Itu gambaran sudah kemarin bahwa kita tidak memilih bahwa saya harus hidup dengan si A, si B, si C. Ketika kita sudah dikumpulkan jadi satu komunitas, ya inilah keluargaku, komunitasku. Saya memberi dukungan dengan cara apa? Nggak bisa berkata-kata karena terlalu terdiam ya sudah, tapi saya mendukung dengan apa? Doa-doa saya. Memberi apresiasi. Ketika teman berhasil, ya bisa kita dengar itu pasiennya banyak, ya kita memberi support, semangat. Ya, di dalam perjumpaan kita secara pribadi satu sama lain. Ya, banyak hal yang diseringkan oleh teman-teman pada saya, juga pergulatan di dalam karya kerasulan kita, hal-hal yang menggembirakan dan juga hal-hal yang menantang, dan saya bersyukur karena para suster tetap semangat di dalam karya kerasulan, di dalam kehidupan berkomunitas. Ada jatuh dan bangun, tetapi mari kita berjalan bersama, bergandengan tangan untuk tetap bersama-sama membangun komunikasi dan kolaborasi di dalam komunitas, dalam karya kerasulan kita, dan di dalam hidup bersama kita dengan gereja dan masyarakat. Yang kedua, beberapa hal catatan mungkin nanti Suster Alexandra menambahkan kalau ada yang kurang. Mungkin baik kalau kita di dalam komunitas itu saling memberikan perhatian satu sama lain. Saya yakin semua sudah dengan caranya masing-masing memberikan perhatian, ya. Semua sudah berusaha untuk disiplin dalam hal waktu, tetapi saya melihat masih ada 1, 2, 3 gitu ya yang masih kadang-kadang juga kurang disiplin, khususnya dalam hal waktu. Kalau kita sudah sepakat doa pagi jam 5, ya kurang 5 menit jam 5 kita sudah hadir begitu. Kita punya alarm masih, kecuali kalau para suster mungkin karena lembur tadi malam, ya tolong sampaikan kepada pimpinan komunitas atau pada tetangga terdekat gitu ya, bahwa saya tidak bisa tepat waktu karena tadi malam lembur begitu. Atau kalau sakit ya mengatakanlah karena sakit, sehingga tidak dicari ini kemana ya, ini di mana. Itu soal kedisiplinan waktu. Disiplin waktu bukan hanya hidup doa, tapi juga hidup karya kerasulan kita. Maka bergegaslah ketika kita sudah selesai makan, ya yang ke sekolah ya bergegas ke sekolah, yang ke rumah sakit ya bergegas ke rumah sakit begitu. Kecuali yang memang tidak ada jam mengajar, tidak terikat institusi, yo sudah tenang saja, bisa mengatur waktunya sendiri. Tetapi kalau kita terikat dengan institusi di rumah sakit ataupun di sekolah, ya kita harus bergegas. Masuk jam 7, ya jam 7 kurang itu kita sudah harus hadir. Jangan sampai kita menuntut teman-teman di karya kerasulan kita untuk disiplin waktu, sementara kita sendiri tidak disiplin. Itu soal disiplin waktu di tempat karya kerasulan. Tadi di komunitas khususnya dalam hidup doa. Ya orang muda itu saya heran tadi seperti lincah seperti tadi itu. Apa binatang-binatang kecil tadi itu kan begitu lincah ya, lari cepat. Nah kalian yang muda-muda itu saya nggak mungkin menuntut yang sepuh-sepuh untuk lincah lari, ya, malah jatuh. Nah, tapi yang senior-senior malah saya minta hati-hati, pelan-pelan gitu loh. Tapi yang muda, yang
kalau istilahnya Pak Ganjar dia apa tuh satset gitu loh. Nah, satset tapi jangan sampai jatuh tersandung, itu namanya nggak hati-hati. Tapi orang muda itu agak cepat sedikit gitu ya. Kalau misalnya 6 hari 5 malam bersama para suster, mohon maaf juga kalau dalam perjumpaan secara pribadi maupun secara bersama ada kata-kata, sikap dan tindakan kami yang kurang mengenakan, mungkin membuat hati para suster juga jengkel, mungkin ada yang gelisah kok nggak pulang-pulang gitu ya. Siapa tahu itu juga saya mohon maaf kalau tadi dari film ini atau dari pengantar yang saya berikan presentasi dari hari pertama kita bertemu dan sekarang mungkin ada yang merasa oh ini untuk saya ya suster nyinggung saya mohon maaf, tidak ada maksud hati untuk menyinggung ya, tapi kita belajar bersama, mari kita tingkatkan kasih persaudaraan kita dan kita berjalan bersama menjadi saksi penebusan yang komunikatif dan kolaboratif. Begitu para suster, jadi nanti saya mohon pamit. Namun sebelum saya berpamitan, saya ingin memberikan sesuatu pada para suster, tidak besar, kecil, tetapi ini bisa dipakai oleh para suster dan semoga yang kami berikan ini berupa sial anak domba. Maksudnya apa? Supaya ketika para suster mengalungkan sial itu, ingatlah bahwa sang anak domba itu selalu bersama saya. Di kiri dan di kanan saya selalu sang anak domba melindungi dan menyertai saya, sehingga kita merasakan kehangatan kasih sang anak domba itu. Urutkan saja, Suster Alexandra bagikan di sebelah sana. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Berjumpa tidak hanya sekedar bercanda gurau, tapi yang kita alami adalah perjumpaan yang kolaboratif dan komunikatif. Dalam visitasi ini, kita diharapkan menjadi pribadi yang kolaboratif, komunikatif, dan sukacita. Bunda Maria dan Elizabeth adalah contoh pribadi yang kolaboratif dan komunikatif. Perbedaan usia tidak menjadi penghalang untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Bunda Maria bersama Elizabeth dalam waktu yang cukup membuktikan bahwa kedua pribadi ini mampu berkolaborasi dan menjalankan komunikasi yang baik.
Kami komunitas Gombong sangat bersyukur dan berterima kasih karena Sister Priska, Sister Alexandra berkenan mengunjungi kami, dan kami adalah komunitas pertama yang Sister kunjungi. Terima kasih banyak Sister untuk segala sesuatu, terutama dalam hal mendengarkan keluh kesah kami, baik yang sukacita maupun yang dukacita. Terima kasih banyak Sister, karena Sister setia mendengarkan kami dari 26 kurangi 2, 24 Sister, dan kami minta maaf Sister apabila dalam selama dari penjemputan sampai hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Sister Priska dan Sister Alexandra. Kami mohon dimaafkan. Lalu ini Sister oleh-oleh dari kami, dan ini adalah buah dari karya salah satu cucu Ibu Seram. Ini Sister Bapak Adam. Terima kasih banyak. Opik ini sih. Terima kasih banyak. Dan boleh dipakai untuk difoto dulu, sekaligus sebagai promosi. Bagi promosi.